kita mulai saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur kita dapat bertemu kembali dalam pelatihan siang ini. Sebelum kita memulai materi, marilah kita berdoa agar acara ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Berdoa, kita mulai Bapak Ibu. Itu kan jangan ngono gak ngerti apa-apa. Acara opo. Hai. Kok acara opo gak ngerti lapo-lapo gak ngerti terus marah-marah ini. Nah, Bapak Ibu selama mengikuti pelatihan ini mohon mic-nya di-mute ya. Oke, baik, saya mute all dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah kita pada siang hari ini dapat berkumpul dalam pelatihan ini Bapak Ibu. Tentu kita harus bersyukur karena kita diberi kesehatan, kemudian kita diberi kesempatan, dan juga banyak sekali hal-hal yang perlu kita syukuri. Mohon izin, hari ini Bapak Agus Wahid sedang merawat orang tuanya yang sedang sakit, sehingga tidak bisa mendampingi kita dalam pelatihan hari ini, sehingga saya menggantikan beliau untuk menyampaikan materi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di sini kita belajar bersama-sama ya, Bapak Ibu. Tidak ada yang mengantuk, semuanya semangat. Semangat Bu Ayu. Ya. Semangat. Satu lagi yang perlu kita syukuri Bapak Ibu, bahwa pekerjaan kita selama pandemi COVID-19 ini bisa dilakukan melalui komputer, ataupun Bapak Ibu juga bisa melakukannya dari rumah. Banyak sekali orang lain di luar sana yang harus kehilangan pekerjaannya, tidak bisa bekerja secara online seperti itu. Jadi kita harus bersyukur, terlebih lagi kita diberi nikmat kesehatan. Itu yang utama. Jadi yang utama pada pandemi ini adalah kesehatan, Bapak Ibu. Jadi kesehatan itu mahal harganya. Apalagi kalau kita masih bisa menghirup oksigen di alam bebas ini ya, Bapak Ibu, secara gratis. Di rumah sakit banyak yang kesulitan mencari tabung oksigen seperti itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi dari tadi malam. Ya. Materinya masih tentang Google Workspace for Education, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali fiturnya. Tapi kadang kita tidak sadar. Oh, ternyata ada ya fitur ini di aplikasi kita. Tetapi selama ini kita belum maksimal penggunaannya seperti itu. Di sini saya akan mendampingi Bapak Ibu semua. Jadi bukan sebagai trainer tapi sebagai teman seperti itu Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Ayu Sarwenda dari SMK Negeri 1 Tambelangan, Kabupaten Sampang. Bapak Ibu jika berkunjung ke Madura bisa mampir ke Kabupaten Sampang, ke sekolah saya. Kalau saya asalnya dari Kediri, Jawa Timur, Bapak Ibu. Baik, saya akan share screen. Untuk materi yang pertama, ya, terlihat ya Bapak Ibu, saya sekarang membuka quizzes.com. Jadi kemarin ada pertanyaan peserta, bagaimana cara menghubungkan antara quizzes dengan Google Classroom, seperti itu. Nah, dari pertanyaan itu kemudian saya belajar, saya mencari sumber informasi begitu.
Jadi seperti pada pelatihan ini kita menggunakan pembelajaran orang dewasa ya Bapak Ibu. Trainer itu bukan satu-satunya sumber informasi, tetapi Bapak Ibu bisa mendapatkan sumber informasi dari mana saja. Salah satunya melalui video tutorial di YouTube. Saya juga selain mengikuti Google Master Trainer, saya juga belajar melalui video tutorial di YouTube seperti itu Bapak Ibu. Agar kuota kita tidak sia-sia, ada hal yang bermanfaat. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu di sini semua sudah tidak asing dengan quizzes.com. Ya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk melakukan kuis atau uji kompetensi secara live maupun ditugaskan sebagai PR atau pekerjaan. Nah, kenapa harus menggunakan quizzes? Quizzes ini menurut saya tampilannya interaktif ya, tampilannya menarik begitu. Jadi siswa itu menjadi lebih termotivasi, lebih semangat lagi untuk belajar. Siswa mempunyai pengalaman yang berbeda. Jadi tidak hanya soal itu diujikan melalui Google Form, kemudian diujikan melalui buku teks, ataupun yang cara sederhana, soal dari buku, difoto, kemudian bisa di WhatsApp. Kalau seperti itu lama-lama kan siswa kita menjadi bosan, menjadi jenuh. Benar ya Bapak Ibu? Jadi sebagai guru kita bisa memberikan pengalaman belajar yang berbeda-beda agar siswa itu lebih bersemangat lagi dalam belajar. Salah satunya yaitu melalui quizzes ini Bapak Ibu. Jadi quizzes ini bisa untuk membuat uji kompetensi, ataupun membuat ice breaking juga bisa. Seperti itu. Saya tidak perlu mempraktekkan cara membuat quizzes, saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya sudah bisa ya, cara membuat quizzes. Nah, yang akan saya jelaskan bagaimana cara mengintegrasikan quizzes dengan Google Classroom. Di sini saya buka yang tab selanjutnya, Classroom. Ya, saya sudah login ke quizzes Bapak Ibu. Kemudian di menu sebelah kiri ada buat, cari, kuisku, hasil, dan kelas. Nah, di sini kita pilih yang kelas ya. Kita klik kelas. Selamat datang di kelas quizzes. Kita geser ke bawah. Panelnya, nah ini. Di sebelah bawah ini, kan ada membuat baru, ada buat kelas di tengah, atau impor yang ada melalui kelas. Di sini sudah ada logonya Google Classroom ya, Bapak Ibu, warnanya hijau. Ada gambar profil ini, kita klik saja. Jadi quizzes ini bisa dihubungkan dengan Google Classroom, dengan Schoology, ataupun dengan LMS lainnya, seperti itu. Pada siang hari ini kita akan mencoba mengintegrasikan quizzes dengan Google Classroom. Hal yang pertama, kita buka quizzes.com, kemudian kita pilih kelas, kita geser ke bawah, scroll down. Di sini kita bisa pilih membuat baru atau buat kelas, atau impor yang ada melalui Google Classroom. Kita klik yang kelas. Kita pilih masuk ke akun Google kita yang mana. Jadi ini ada Gmail saya dan juga ada akun belajar saya. Karena kelas saya ada di akun belajar, makanya saya pilih ini. Yang atas. Nah, ini kita mengizinkan. Jadi quizzes ini akan mengakses siswa-siswa kita yang ada di kelas, di Google Classroom. Seperti itu, Bapak Ibu. Sudah, kita klik lagi yang kelas. Nah, ini akan muncul kelas-kelas saya. Jadi saya tadi memilih akun belajar.id. Di akun itu ini ada kelas saya. Yang di kelas Bapak Ibu semua ada di GWE IG Jatim F5 ya. Di sini saya klik, kemudian saya simpan. Pilih kelasnya, kemudian klik simpan ya Bapak Ibu.
Apakah terlalu cepat? Tidak ya? Ya, sambil kita minum. Ya, sudah ada 56 peserta. Permisi Bapak Ibu. Ada pertanyaan. Tiang apa yang paling segar? Tiang apa yang paling segar? Jawabannya adalah tiang-tiang minum es teh. Siang-siang ya, yang benar ya. Sudah. Baik Bapak Ibu, di sini kita tadi sudah mengintegrasikan antara Quizzes dan Google Classroom. Ya kan? Yang pertama, Bapak Ibu login ke kelas Quizzes-nya, kemudian pilih kelas, pilih akun Google yang kita gunakan, kemudian pilih Classroom-nya, seperti itu. Nah, jika kita klik, maka akan muncul ini, nama siswa-siswa yang ada di Google Classroom, seperti itu. Mohon maaf, ini saya minimize saja. Ya, di sini ada nama-nama siswa yang ada di Google Classroom. Karena saya belum mempunyai kuis, jadi bisa kita klik temukan kuis dan tetapkan sekarang. Seperti itu. Kita klik ya. Cari kuis apa ya? Seperti itu. Contohnya, ini contoh saja. Oh, ini yang super ya. Bukan kita cari yang gratis. Inilah buat contoh saja. Kita bisa mulai kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah. Kalau mulai kuis langsung ya langsung ini nanti di Google Classroom juga muncul. Contohnya saja kita ini ya, buat PR trigonometrik ini. Batas pengerjaan PR, kalau hari ini tanggal 26, ya deh, boleh pakai tanggal ini aja, 27 Juli. Kemudian, kita ini ditetapkan ke kelas. Jadi bisa kita pilih kelasnya Bapak Ibu. Nah, kita tadi memilih kelas yang GWE ini. Ini bisa langsung kita klik selanjutnya saja. Kita klik tugaskan. Nah, kuis ini telah ditugaskan ke Google Classroom. Baik, kita buka ke Google Classroom. Kita pilih yang kelas GWE di Jatim 5. Pada menu stream, ini sudah muncul. Ayu Sarwenda posted a new assignment via quizzes. Seperti itu. Di classwork, itu juga sudah muncul. Jadi di sini sudah ada kuisnya. Seperti itu. Otomatis di sini sudah ada 2 tampilan. Jadi jika Bapak Ibu membuka melalui Android atau pakai mobile link, maka Bapak Ibu klik yang ini, maka tampilannya akan menyesuaikan dengan perangkat Bapak Ibu. Jika pakai laptop, ya pilih web link. Seperti itu Bapak Ibu cara mengintegrasikan Quizzes dengan Google Classroom. Nah, sebelum saya beranjak ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya boleh bertanya, Bu Ayu? Iya. Oh iya, Halo, boleh Bu. Oh, monggo. Aku zoom dulu. Mbak zoom. Halo, halo Bu Ayu. Iya, iya Bapak. Bapak Rahadi. Iya, ini mohon maaf, ini saya tadi baru masuk. Oh ya. Untuk kuisis tadi di Google Meet ya, saya belum tahu asalnya tadi dari mana, saya belum ngikut, baru masuk masalahnya.
tadi keluar. Ya, mohon maaf Bapak, bisa diulangi lagi pertanyaannya karena di sini ini suaranya kurang. Enggak, untuk awalnya di puisi tadi loh membuatnya, Oh itu iya. di mana ya? Enggak. Ya. Terima kasih Bapak Rahadi. Iya, ya. Bapak Ibu, jika ingin mengintegrasikan Quizzes dengan Google Classroom, hal yang pertama perlu Bapak Ibu lakukan adalah membuka quizzes.com. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, untuk yang baru menyimak ataupun yang tadi sudah menyimak, supaya tambah ingat seperti itu. Supaya pemahamannya meningkat, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari hal-hal yang sederhana, tetapi kalau kita lakukan setiap hari, maka kita akan semakin ahli, semakin paham seperti itu. Yang penting kita mau mencoba dulu, iya kan Bapak Ibu? Nah, di Quizzes ini tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi bahwa Quizzes ini bisa Quizzes ini merupakan platform yang bisa digunakan untuk membuat kuis ataupun uji kompetensi atau ice breaking atau hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, caranya buka quizzes.com, kemudian Bapak Ibu login seperti biasanya. Pada pilihan di sebelah kiri, pada menu sebelah kiri, pilih kelas. Nah, pilih kelas. Di sini ada mengimpor kelas yang ada melalui kelas, Schoology, atau Canvas ini. Atau buat baru, buat kelas. Jadi, supaya langsung ditugaskan ke siswa kita yang ada di Google Classroom, kita pilih mengimpor kelas yang ada melalui Google Classroom. Ini ya Pak, diklik. Kita klik, kemudian di sini kita akan disuruh memilih mau pakai akun yang mana. Misalnya Bapak Ibu mempunyai akun Gmail dan juga akun belajar.id, di sini kita akan memilih mau pakai akun yang mana. Karena kelas saya ada di akun belajar, saya pilih yang akun belajar. Kalau misalnya Bapak Ibu ada di Gmail, ya pilih saja yang ganti akun atau disesuaikan. Kemudian kita pilih kelas yang akan diimpor atau memperbarui. Nah, kita tinggal pilih kelas saja di sini, misalnya GWE IGI Jatim, simpan. Nah, selanjutnya langkah Bapak Ibu adalah membuat kuisnya. Kuis bisa diberikan melalui live ataupun pekerjaan rumah, seperti itu. Selanjutnya, kita bisa masuk ke Classroom untuk melakukan pengecekan apakah tugas yang kita berikan di Quizzes ini sudah masuk ke Google Classroom. Semudah itu, Bapak Ibu. Jadi membuat apa namanya kuisnya atau soalnya ada di Quizzes, terus diimport ke Classroom gitu Bu? Suaranya kurang keras Bapak, mohon maaf. Apa namanya membuat kuisnya atau soalnya itu ada di Quizzes, terus diimport Ya. ke Classroom begitu? Diimport ke Classroom gitu? Iya, jadi kita buat soalnya dari Quizzes, kemudian pesertanya. Iya, jadi dari Quizzes ini bisa diimpor ke Classroom, begitu Bapak. Jadi siswa Bapak Ibu yang ada di Classroom itu mengerjakan tugasnya berupa Quizzes ini. Jadi kalau biasanya di Classroom itu tugasnya berupa Google Form, berupa pertanyaan, berupa kuis. Nah, sekarang tugas peserta di Google Classroom adalah melalui Quizzes, begitu Bapak. Tujuannya agar peserta mendapatkan pengalaman belajar yang beragam, berbeda-beda, agar siswa tidak bosan, seperti itu. Bu Maria yang sudah duduk di SMK 2. Nggih. Oh iya, sudah dengan Bu Maria. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya dari Bapak Agus Wahid. Tadi
titip pesan, Bu Ayu tolong sampaikan tentang Google Form seperti itu. Kalau Google Form tentu Bapak Ibu semuanya sudah Bentar, tidak Bu. asing ya, sudah pernah menggunakan Google Form. Ya. Betul Bapak Ibu? Ya, betul, Bu. Namun saya akan sedikit berbagi tips. Google Form yang saya sendiri juga baru tahu seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kuisis tadi sudah kita close. Kita masuk ke Google Form. Saya kalau mau masuk ke Google Form sukanya dari Google Drive. Kalau Bapak Ibu sukanya dari mana? Bisa dipilih ya. Nah, kalau pakai Google Form untuk membuat ujian harian ataupun ujian tengah semester seperti itu kan biasa. Pernahkah kita membuat soal ujian yang membuat token seperti itu Bapak Ibu? Jadi ada token yang harus dimasukkan peserta untuk bisa mengakses soal tersebut. Mirip seperti CAT atau CBT itu, Computer Based Test atau Computer Assist Test ya. Kalau kita bukan proktor ataupun admin ujian di sekolah kan kita nggak tahu. Karena saya guru biasa, maka saya buat ala-ala aja, ala-ala CBT itu. Iya, apa iki guys? Dengan membuat token ujian. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja. Kita klik New. Kita pilih Google Form. Kemudian blank form ya. Bapak Ibu biasanya memakai Google Form buat apa? Buat laporan ke sekolah? Bisa. Laporan pembelajaran online ya. Kemudian buat uji kompetensi, buat survei. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Google Form ini contohnya untuk mengenal karakteristik siswa seperti itu, agar kita tahu apa kegemaran siswa. Pada siang hari ini kita akan belajar bagaimana kita membuat Google Form ini seperti ala-ala CBT, yaitu memakai token. Begini caranya Bapak Ibu. Ini contohnya aja ya. Ujian tengah semester. Jika kita mengetik judulnya di sini, di atas ini masih untitled form atau tidak ada judul. Tinggal kita klik saja, maka otomatis terisi judulnya. Nah, kita pilih. Masukkan token ujian. Ya, ini token ujian ya, Bapak Ibu, bukan token listrik. Ya, jadi token ujian ini kita wajibkan untuk diisi. Nah, di sini ada pilihannya. Bisa kita pilih yang short answer, kemudian di titik 3, ini ada respon validation, ini dipilih ya. Jika kita ingin menambahkan deskripsi, masukkan token ujian. Kita bisa tambahkan deskripsi. Token ujian ada di kartu ujian. Oh, ujiannya jadi 2 kali. Token ada di kartu ujian, misalnya seperti itu. Jadi untuk menambahkan deskripsi, misalnya pertanyaan kita itu tidak semua siswa paham, jadi kita perlu menambahkan deskripsi. Caranya adalah dengan titik 3 di bawah ini, kita klik, kemudian kita klik description. Cara menambahkan token adalah kita pilih response validation. Di sini pilih yang teks, gitu ya. Jadi kita pilih teks, kemudian ini contents ini mengandung gitu. Nah, kita bisa masukkan tokennya. Atau misalnya Bapak Ibu itu mengajar di kelas 12 IPA 1, 2, 3.
Bapak Ibu mempunyai soal yang beragam. Kemudian Bapak Ibu ingin kelas IPA 1 ini menggunakan model soal A begitu. Bapak Ibu bisa menggunakan token. Jadi kebutuhan token ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran seperti itu. Kegunaannya maksudnya, kegunaan token ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, contohnya masukkan token ujian seperti itu. Misalnya saya pakai tahun lahir saya, contohnya aja ya. 1990 Ayu gitu. Jadi kalau misalnya peserta itu salah memasukkan token ini, maka kita bisa mengatur kalimatnya. Jadi selain token yang diberikan, maka token Anda salah gitu ya. Maaf, token Anda salah. Seperti itu. Nah, ini wajib. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Pertama adalah masukkan token ujian. Kemudian kita bisa menambahkan add section ini. Add section ini kita mau masukkan nama gitu. Nama gitu ya. Ini identitas. Nama. Kalau nama kita pilih yang short answer. Kemudian kita tambah lagi. Misalnya kelas. Nah, kelas ini Bapak Ibu bisa memilih multiple choice. Contohnya kelas IPA 1, kemudian kelas IPA 2. Atau Bapak Ibu bisa memilih yang ini, drop down. Kalau checkbox nggak mungkin ya. Jadi checkbox ini adalah kotak centang, jadi siswa itu bisa memilih lebih dari satu pilihan. Kalau kelas kan hanya satu. Kita bisa menggunakan multiple choice seperti ini, mau yang apa? Langsung di bawahnya ada. Kalau menurut saya lebih bagus yang pakai drop down ini. Ini. Jadi kita klik kemudian akan ke bawah begitu. Baik, kita lihat dulu tampilan previewnya. Kita klik gambar mata yang ada di atas ini ya. Kita klik preview. Nah, tujuan menambahkan section tadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi siswa setelah mengklik ini, mengklik link ujiannya, kemudian masukkan token ujian, misalnya saya salah gitu. Apa aja deh. Nah, maka akan muncul maaf token Anda salah. Tetapi jika kita masukkan token yang tadi, kita bisa klik next. Nah, sampai sini. Ini adalah identitas siswa. Misalnya, Bapak Ibu ingin peserta memasukkan nama, kemudian pilih kelas. Jika Bapak Ibu tadi memilih pilihan ganda, maka kelasnya akan tampil di bawahnya, seperti kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3. Tetapi jika menggunakan drop down, peserta dapat mengklik ini, kemudian muncul pilihannya. Disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu saja. Ini bisa... ini kan karena contoh saja belum selesai, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan section lagi untuk pertanyaan. Misalnya Bapak Ibu mempunyai 30 soal gitu ya. Tentu tidak semua soal langsung nampak di layar 30 gitu. Nanti kan siswanya kalau misalnya menggunakan HP terlalu banyak scroll down, kemudian nanti siswa akan bingung. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan section. Misalnya dibagi 10 soal begitu. Jadi section pertama 10 soal, kemudian next bisa masuk ke section kedua. Itu adalah cara ninja saya, cara cepat saya membuat ujian ala-ala CBT, ala-ala CAT, ala-ala computer based test. Jadi seperti masukkan token ujian begitu. Tetapi hanya menggunakan Google Form. Nah, simpel sekali bukan Bapak Ibu? Sampai sini apakah ada pertanyaan?
tentang membuat token dengan menggunakan Google Form. Wah, sudah bisa semua ya Bapak Ibu? Apa ini pengalaman pertama? Halo Bapak Ibu, masih ada di sana? Apa sudah tidur siang? Tidak ada pertanyaan? Sudah bisa semua ya? Oh, Bapak Rahadi, apakah ingin bertanya? Ya, halo Bu. Iya, Pak. Bapak Rahadi. Dalam menentukan untuk token nanti berarti untuk masing-masing siswa ada tokennya masing-masing, Bu ya? Oh, ya. Maksudnya Kalau begini, masing-masing- pemahaman saya untuk ini kan kalau masing-masing token itu apa untuk satu token untuk secara keseluruhan, apa untuk per siswa? Kalau untuk per siswa gimana untuk itu yang membuatnya? Apa dibuatkan daftar atau bagaimana? Ya. Mohon penjelasannya. Oke. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untung saya tadi sempat belajar ini Pak. Kalau saya nggak sempat belajar, saya nggak bisa jawab pertanyaannya Bapak Rahadi ini. Ya, Bapak, terima kasih Bapak Rahadi, pertanyaannya sangat bagus. Nah, bagaimana jika siswa mempunyai token yang berbeda-beda seperti itu ya Bapak Ibu? Jadi yang saya ketahui Bapak, bisanya itu seperti gini. Misalnya masing-masing siswa mempunyai NIS yang sama, begitu ya. Jadi yang bisa mengakses ujian ini adalah siswa yang mempunyai NIS, seperti itu. Jadi kita pilih ini, regular expression. Kemudian kita pilih match, atau mana yang cocok. Nah, ini di sini kita bisa memasukkan NIS siswa. Jadi kalau yang ini berdasarkan tokennya berdasarkan NIS siswa ya Pak. Jadi hanya siswa yang mempunyai NIS yang ada di daftar ini yang bisa mengerjakan ujian seperti itu. 001. Kemudian pembatasnya adalah tanda berdiri. Tanda pagar berdiri. Sebentar, saya masih mencari ini. Apa ini? Bisa dibuat nomor urut absen begitu, Bu? Oh iya, NIS juga bisa, Pak. Mohon maaf. Nah, ini. Misalnya ini ya, Pak. Ini nomor absen ini bisa juga di-copy kalau misalnya kita memasukkan satu-satu, kemudian ada pembatasnya tanda ini, tanda berdiri ini. Jadi seperti tanda miring slash itu, tapi yang tanda berdiri gini loh Pak, itu namanya apa ya? Ya pokoknya harus ya, itu Bu ya. Ibu, cari saja di keyboard. Ya ini pembatasnya. Ya. Harus seperti itu ya. Sepengetahuan saya seperti itu Pak. Jadi untuk batasan NIS digitalnya jumlah peserta, nominal. Untuk ya, jumlahnya kalau Bu, untuk jumlah digitalnya karakter ini maksimal 8.000 Bapak. Jadi misalnya NIS itu ada 5 karakter gitu ya. 5 karakter kemudian siswa Bapak ada 40 kali 5 sudah 200 gitu ya Pak ya. Itu masih bisa. Jadi ini jumlah karakter maksimalnya adalah 8.000. Pemisahan antara karakter 1 dan karakter selanjutnya itu menggunakan tanda garis miring yang seperti ini, tanda garis lurus. Seperti itu. Oh, berarti 001 itu satu siswa A, 002 siswa B. Iya, begitu. Betul. Iya, di sini saya memasukkan nomor 001 sampai 005 begitu ya. Jadi siswa yang bisa masuk adalah siswa yang nomor 1 sampai 5. Oke, kita coba dulu. Oh, kurang ke atas ya. Kita coba dulu, kita klik ini ya. Nah, 001 misalnya. Next. Lah, itu bisa lanjut. Karena siswa yang 001 tadi saya masukkan di sini di regular expression match.
kemudian 001. Kalau bahasa Indonesianya match ini cocok ya. Kemudian bagaimana jika kita memasukkan siswa yang 006 ataupun di lain selain nomor ini? Oke, kita coba. 006. Next. Wah, tidak bisa seperti itu. Jadi, selain siswa yang NIS atau nomor absennya kita sebutkan tadi, siswa tersebut tidak bisa mengakses ujian. Seperti itu, Bapak. Kalau kita memasukkan satu-satu begini capek ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan form Excel. Bisa menggunakan form Excel, kemudian bisa cara menggabungkan sel seperti itu. Contohnya 001, 002. Oke, kita buka saja ini ya. Google Slide. Google Sheet maksud saya. Ya, Bapak Ibu, demikian cara menggunakan token pada Google Form. Nah, sederhana sekali, tapi mungkin tidak semua orang tahu seperti itu. Kita ala-ala CBT, tetapi bisa kan pakai Google Form saja, kita sudah seperti CBT menggunakan token. Bagaimana Bapak Rahadi? Ya, sudah cukup jelas. Bermanfaat ya tipsnya? Ya, baru tahu ini sih. Ya, alhamdulillah Bapak. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membuat pertanyaan. Nah, tadi kan ini sudah token ya, contohnya token, kemudian identitas. Kita bisa klik ini. Add section lagi aja. Nah, sectionnya apa ya? Soal pilihan ganda. Ini kita hapus saja karena tadi copy. Soal pilihan ganda. Kalau pilihan ganda Bapak Ibu pakai apa? Pakai multiple choice ya. Pertanyaannya apa ya? Berikut ini hewan berkaki 4 kecuali. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya tentang membuat soal, apakah Bapak Ibu tahu bagaimana cara membuat kata-kata ini menjadi tebal, huruf tebal? Karena apa Bapak Ibu? Pertanyaan kecuali, pertanyaan bukan, itu kan harus kita beri perhatian khusus agar siswa itu lebih memperhatikan bahwa yang dimaksudkan pertanyaan ini adalah kecuali, yang bukan, seperti itu. Jadi kita memberi penekanan terhadap soal. Jika soal itu ditulis hurufnya sama dengan pertanyaan, berikut hewan berkaki 4. Pada siswa yang tidak fokus, maka yang dipikirkan adalah hewan berkaki 4. Padahal pertanyaannya adalah kecuali, seperti itu. Bagaimana caranya kita membuat huruf tebal ataupun huruf miring atau huruf bercetak garis bawah, seperti itu. Apakah Bapak Ibu semua di sini sudah tahu? Wah, kalau sudah ya? Kalau sudah saya pulang aja. Belum, Ibu. Ya. Belum, Bu. Ya, kalau belum kita belajar bersama-sama ya, Bapak Ibu. Jadi caranya kita buka ini keluar. Kita ketikkan saja di sini teks generator. Mungkin Bapak Ibu mempunyai tips-tips lain yang bermanfaat, yang lebih cepat, itu bisa di-share di sini Bapak Ibu. Jadi di sini kita belajar bersama ya. Ada yang angkat tangan, bagaimana Pak Agus? Nanti apa sekarang?
Dilanjut dulu aja Pak Ayu. Dilanjutkan dulu, nanti baru buka sesi tanya jawab. Ya, kita lanjut satu materi dulu, baru pertanyaan ya Pak ya. Baik, nah bagaimana cara kita memberikan penekanan terhadap teks yang ada di soal, karena ini soalnya yang dimaksud adalah kecuali atau yang bukan. Kita masuk ke ketikan di Google saja, teks generator, seperti itu. Kita masuk ke fancy teks generator ini ya. Kalau misalnya kita mengetikkan di Google Form itu tidak tersedia Bapak Ibu teks besar, teks huruf tebal ataupun huruf miring. Jadi kita menggunakan teks generator ini. Kita ketikkan di Google teks generator, maka akan muncul ini ya. Kita pilih yang urutan pertama ada di fancy teks generator. Kita klik saja kecuali. Kita enter. Nah, ini akan muncul Bapak Ibu. Kita mau pilih karakter yang mana yang kecualinya? Kecuali mau yang ini. Kecuali kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kecuali. Nah, ini saja yang tebal ya. Kita copy, Ctrl C atau klik kanan boleh, salin. Di sini kita pastekan. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Kalau selama ini Bapak Ibu menuliskan Google Form itu tebal tipisnya huruf itu sama saja, sekarang kita bisa beda. Ataupun Bapak Ibu ingin membuat teks yang hurufnya miring, ini juga bisa. Kita copy saja, Ctrl C atau klik kanan, kemudian copy. Di sini kita bisa Ctrl V, kita paste, copy paste ya. Begitu Bapak Ibu caranya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, Bapak Zainal Abidin. Silakan Pak, monggo. Itu nomornya Cak sendiri, Bu. Oh iya. Nomor urutnya. Ya Pak. Kalau untuk nomor acak, pengacakan nomor soal itu ada di pengaturan Bapak. Ya, nanti saat Bapak ini ya, saya tampilkan Pak ya. Ya, ini jangan dicentang ya Bapak Ibu ya, karena ini nanti bisa, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan akun belajar, kalau ini dicentang ini hanya akun belajar saja yang bisa. Jadi ini jangan dicentang. Kalau misalnya ujian dicentangnya limit to one response. Jadi ini untuk pengaturannya dari Google Form. Kemudian kita klik presentation. Nah ini. Bapak Ibu di dalam Google Form bisa memilih setting, klik gambar gear itu, bagian pengaturan. Kalau misalnya ingin mengacak soal, kita klik saja ini, shuffle question order. Seperti itu Bapak. Jadi nanti ada di pengaturannya. Ya begitu Bapak. Selamat mencoba ya di rumah. Oh ya, Insya Allah. Ya. Bapak Zunaidi. Apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Ya, Bapak. Bu Ayu. Silakan. Mau tanya, ini kan ya? Tadi kan membuat sebuah soal di Google Form, ya. Nah, yang saya tanyakan, kalau misalkan kita menulis sebuah huruf Arab, gimana, Pak? Mohon maaf, ada truk lewat barusan, Pak, tidak terdengar. Kalau menulis itu menggunakan Arab gimana, Pak? Oh, Arabik. Ya. Arabik, ya. Arabik. Ya, Bapak. Menulis huruf Dan Arab itu hampir kan sama dengan seperti menulis rumus-rumus matematika seperti itu ya, Pak ya? Oh iya, seperti itu. Caranya gimana? Rumus matematika, kimia, fisika, huruf Arab juga bisa. Nah, kalau
saya mempunyai cara cepat Bapak Ibu, tetapi jika Bapak Ibu mempunyai cara yang lebih cepat tidak apa-apa. Jadi Google Form ini tidak, sepengetahuan saya ya Bapak Ibu, kalau ada yang terbaru silakan, karena di sini kan kita berbagi pengalaman seperti itu, sharing ya. Sepengetahuan saya Google Form ini tidak bisa mendeteksi seperti question itu loh. Equation ya. Equation itu seperti simbol-simbol matematika, fisika, mungkin ya termasuk huruf Arab itu ya, Pak. Coba kita cari di sini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya sore nih, Reni. Kenapa? Pak, Suwe. kita buka soal integral. Nah, ini ya Pak, pertanyaannya seperti ini. Kalau dalam bahasa Arab nanti saya kurang tahu Pak, jadi contohnya pakai matematika nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, ini Bapak Ibu, kalau cara cepat saya adalah, misalnya kita copy ini. Kita copy nggak bisa, karena saat kita pastekan di sini, maka tidak muncul. Cara ninjanya, cara cepat saya adalah menjadikan gambar. Seperti itu. Cara menjadikan gambar, Bapak Ibu di komputernya itu kan pasti sudah ada snipping tool ya. Ya, diketik di sini snipping tool, maka akan muncul ini. Mana ya snipping saya tadi? Oh, ini. Di bawah ternyata. Ya. Jadi dengan snipping tool ini Bapak Ibu bisa mengcapture. Kita pilih yang new. Ya. Setelah itu kita pilih ini. Kita pilih mana yang mau di snipping tool. Kita klik. Nah, sudah tersimpan. Kemudian kita simpan dulu di sini. Misalnya ada kita simpan di picture. Soal mat gitu. Di Google Form Bapak Ibu, jadi selain Bapak Ibu bisa menuliskan teks, juga bisa menampilkan gambar. Kita klik saja gambar yang di sini. Kita upload. Jadi kita cari dulu filenya ya. Atau kalau filenya sudah ada di Google Drive juga bisa. Kemudian kita pilih. Pilih tadi kan soal mat ini ya. Nah, maka akan muncul di sini. Misalnya kita jadi kalau Bapak Ibu mempunyai soal, biasanya kan sudah diketikkan di Word. Betul ya, Bapak Ibu? Sudah diketikkan di Word, Bapak Ibu tinggal menjadikan rumus tersebut, mengubah rumus tersebut menjadi gambar. Ya. Lebih mudahnya seperti ini, Bapak Ibu mengcapture soal dan juga jawabannya. Jadi kalau soal matematika rumus, itu kan jawabannya misalnya juga masih pakai rumus X, Y, kemudian pangkat 2, pangkat 3, ataupun akar seperti itu. Jadi Bapak Ibu mengcapture-nya soal dan jawaban. Kemudian Bapak Ibu tinggal menambahkan gambar di sini,
pilih soal dan jawaban tersebut. Di sini, di kolom pilihan, Bapak Ibu tinggal memilih pilihannya seperti ini. A, B, C, dan seterusnya. Karena di atas ini, Bapak Ibu sudah mencantumkan soal dan juga jawaban, begitu. Jadi kan tadi jawabannya juga berupa rumus-rumus gitu ya, Pak. Jadi yang Bapak Ibu capture adalah soal dan jawabannya. Kemudian di pilihan gandanya Google Form tinggal pilih A, B, C seperti itu. Itu cara saya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada cara yang lebih cepat, diperbolehkan. Begitu Bapak Zunaidi mungkin bisa membantu untuk pembelajaran bahasa Arab. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Nah, tidak terasa sudah 1 jam menuju 7 menit. Bapak Ibu, saya ingin bertanya. Biasanya Bapak Ibu itu kalau punya soal di Word, untuk memasukkan ke Google Form bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mengkopinya satu persatu? Mengkopi soalnya, kemudian copy jawabannya A, B, C, D, E. Lakukan sampai soal 40. Seperti itu. Wah, itu tidak bagus untuk mata Bapak Ibu. Bisa membuat mata kita pedas ya. Caranya bagaimana? Jadi, di Google Form itu sudah disediakan add-on atau pengaya tambahan. Jadi melalui form builder, Bapak Ibu dapat mengimport soal dari Word, kemudian langsung masuk ke Google Form. Seperti itu. Caranya bagaimana? Kita close saja ya yang contohnya tadi. Baik, bisa kita pilih New, Google Form. Bapak Ibu, apakah sudah menghubungi operator sekolahnya untuk mendapatkan akun belajar.id? Jika belum, silakan ambil HP ya. Sudah. Oh ya, sudah dapat Pak username dan passwordnya? Sudah. Barusan. Ya, alhamdulillah. Terus dikirim kemana, Bu? Yang tugas 1 ya? Username dan password? Iya, kemarin ada gitu. Oh, iya. Mungkin nanti bisa disampaikan Pak Agus tentang penugasan itu, Pak. Kalau langkah pertama yang perlu Bapak lakukan adalah mengaktifkan akun belajar.id seperti itu. Oh, enggak. Terima kasih. Ya, caranya mudah, Bapak. Tinggal bisa masuk ke melalui Gmail. Gmail Bapak di logout, kemudian masuk menggunakan akun belajar.id. Itu saja sudah cukup, sudah aktif. Atau Bapak Ibu misalnya mengaktifkannya menggunakan Google Chrome juga bisa. Tambahkan profil, kemudian masukkan username dan password akun belajar. Nah, di sini adalah tampilan dari Google Form ya. Bagaimana caranya kita mengimpor soal yang dari Word, kemudian otomatis masuk ke Google Form? Caranya adalah menggunakan add-on. Jadi di sebelah atas ini kita klik, kemudian kita pilih Form Builder. Seperti itu ya. Jadi Form Builder ini kita bisa klik Start. Jika di akun Bapak Ibu belum ada Form Builder ini, Bapak Ibu bisa menginstalnya. Jadi misalnya kita klik Form Builder gitu ya. Kebetulan kan saya sudah menginstalnya. Kalau belum, Bapak Ibu tinggal klik Form Builder, kemudian pilih. Atau kalau tidak muncul add-on di sini, Bapak Ibu bisa klik ini. Ada titik 3 ini. Ada titik 3, kita klik, kemudian pilih add-on. Ya, dari sini, ini contohnya. Ini aplikasi yang sudah terinstall di Chrome saya. Kalau belum, ini kan banyak sekali add-on-nya Google Form.
wah, apakah saya perlu mengetahui ini semua? Saya saja tidak mengetahui. Jadi kita pilih saja yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu begitu. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil. Tetapi kita praktekkan setiap hari. Jadi kita semakin bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau sudah terinstall maka di sini tertulis installed gitu. Sudah terinstall. Kalau belum nanti contohnya aja ini ya. Misalnya ini. Ini kalau belum terinstall di Chrome saya maka akan muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal pilih install gitu. Kalau yang form builder-nya tadi belum ada ya. Kalau sudah ada, tinggal klik, kemudian pilih form builder. Di form builder ini, Bapak Ibu bisa mengimport soal dari, ada yang dari Google Form, atau soal yang sudah ada sebelumnya, dari Google Sheets, Google Doc, dan Google Slide. Nah, pada hari ini kita akan mempraktekkan dengan menggunakan Google Doc. Jika Bapak Ibu sudah mempunyai soal yang ada di Word, itu kita tinggal import saja. Karena di sini kita belum mempunyai soal, maka kita akan buat soal dulu. Soal tersebut bisa Bapak Ibu upload ke Google Drive dulu, kemudian pilih, bisa diupload ke Google Drive dulu, kemudian buka Google Form, kemudian pilih ini, Google Doc. Jadi Google Doc ini bisa mencari filenya dari Google Drive, ini, seperti ini. Jadi form builder ini akan mencari file yang ada di Google Drive Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mempunyai soal yang ada di Word, itu Bapak Ibu bisa menguploadnya ke Google Drive terlebih dahulu, seperti itu. Nah, karena kita belum punya soal, maka kita akan buat dulu di Google Doc. Permisi, Bapak Ibu mau minum dulu, haus. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Suara saya sudah semakin jelas. Tadi kan kering ya. Kalau di laptop Bapak Ibu tentu mengenal Microsoft Office ya. Microsoft Office itu contohnya Word, PowerPoint, kemudian Excel seperti itu. Lah, itu punyanya Microsoft. Sekarang kita akan belajar punyanya Google seperti itu. Kurang lebih sama Bapak Ibu. Kalau di Google ini kita buka dari Google Drive ya, kita klik New, kemudian pilih Google Doc. Google Dokumen, pilih yang blank document. Tampilannya hampir sama dengan Word, Bapak Ibu. Di Google Doc ini, karena kita melakukan penyimpanannya di cloud ya, di Google Drive, jadi Bapak Ibu bisa mengakses dokumen ini di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi contoh, kepala sekolah Bapak Ibu meminta dokumen mana RPP-nya gitu. Oh, mohon maaf Bapak, RPP-nya ada di laptop saya gitu. Saya tidak bisa mengumpulkan sekarang. Nah, itu sudah tidak zaman lagi. Sekarang kita bisa menyimpannya menggunakan Google Doc. Jadi kita bisa menggunakan Google Doc, kemudian disimpan ke dalam Google Drive. Seperti itu, Bapak Ibu. Karena menggunakan akun belajar, kapasitas penyimpanan Google Drive yang Bapak Ibu dapat itu hampir tidak terbatas, intinya beratus-ratus tera. Jadi banyak sekali keuntungan Bapak Ibu jika menggunakan akun belajar.id. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu belum mengaktifkan akun belajar.id, segera aktifkan. Minta akunnya ke operator sekolah, sehingga Bapak Ibu mendapatkan username dan password. Seperti itu. Nah, kita masuk ke Google Doc ya, karena kita nanti akan mengimpor soal dari Google Doc ke dalam Google Form. Contoh soalnya. Nomor 1.
kita buat ABC saja. Number dan listnya ada di sini. Sama, hampir sama Bapak Ibu. Contoh hewan berkaki 4. Ini yang bawah mana? Atau bisa pakai nomor atau pakai ini bulat. Harus Simbol. ketik apa bisa di-copy dari file lain, Ibu? Gitu. Harus diketik satu-satu bisa, apa copy? Bapak. Jadi kalau bisa copy dari file. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai kumpulan soal gitu ya Pak ya, ada di dokumen Bapak Ibu. Kemudian dokumen tersebut diupload ke Google Drive. Itu bisa diimpor ke Google Form. Karena saya belum mempunyai dokumennya, jadi saya akan menggunakan Google Doc dulu. Saya akan buat dokumennya. Saya akan buat contoh soalnya begitu, Pak. Bu, misalnya mapel matematika, Ya, apakah mempengaruhi simbol matematikanya ya? ya. Jadi untuk matematika Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi, soal matematika kan Ibu biasanya membuatnya di Google Doc. Di dokumen, di Word, ya kan Bu? Bu, Ya, di pakai Word. simbol-simbol matematika. Iya, betul. Pakai equation itu, Ibu menjadikan soalnya menjadi gambar. Jadi soal tersebut diubah menjadi gambar, kemudian diupload ke Google Form. Oh, Jadi kalau satu-satu. sudah jadi gambar, seperti ini ya Ibu. Misalnya kita pilih gambar. Kita cari gambarnya dulu. Seperti contoh kita tadi ya. Soal matematika seperti ini. Nah. Jawab pertanyaan berikut ini, misalnya seperti itu. Jadi dari soal integral ini, kita kalau pakai Google Form memang tidak bisa Ibu memasukkan rumus-rumus. Jadi kita menjadikan rumus tersebut, mengubah rumus tersebut menjadi gambar, menjadi JPG. Seperti itu. Kemudian Ya, Bu. kita tinggal upload saja ke Google Form-nya. Kita pilih gambar, kita upload gambarnya. Selanjutnya adalah kita membuat opsi pilihan gandanya. Seperti itu, Ibu. Maksud saya, berarti nggak bisa langsung banyak beberapa soal seperti yang Ibu Ayu ajarkan tadi pakai Google Doc itu ya, Bu ya? Harus satu persatu pakai gambar berarti kalau matematika. Iya, iya. Kalau selama ini saya seperti itu, mungkin Bapak Ibu yang lain mempunyai cara yang lebih cepat, dipersilakan, Pak, Bapak Ibu. Iya. Selanjutnya kita ke soal kedua ya. Sapi makan apa? Ini contoh. Jadi sekaligus saya mensosialisasikan cara menggunakan Google Doc ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi Google Doc ini akan tersimpan di drive-nya Bapak Ibu. Sudah ada di sini. Bapak Ibu bisa mengeditnya di mana saja, bisa membagikannya, bisa klik share. Kemudian Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi seperti itu. Ini bisa kita restricted-nya kita ubah ya. Anyone with the link. Itu bisa jadi apa? Bisa viewer, commenter, editor. Oh iya. Jadi salah satu ini, kalau unsur-unsur pengetahuan dalam pembelajaran, keterampilan dalam pembelajaran, kontennya maksud saya, kan ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini bisa dimasukkan ke sikap kolaboratif, Bapak Ibu. Jadi siswa bisa bekerja sama, berkolaborasi dalam membuat tugas,
Bapak Ibu bisa menggunakan Google Doc ini. Jadi siswa dapat berbagi tugas, berbagi peran, seperti itu. Misalnya anyone with the link bisa jadi editor, ataupun komentar ini hanya memberikan komentar, ataupun viewer hanya melihat. Ini bisa klik dan. Nah, ini contoh soal yang sudah kita buat. Ya. Sekarang kalau misalnya Bapak Ibu punya soal yang ada di Word, bisa saja di-copy di sini. Bisa saja di-copy di sini. Kita masuk ke sini ya, ke Google Form kita tadi. Jadi kita akan mengimport soal yang ada di Google Doc ke dalam Google Form. Ini karena contoh soalnya hanya 2, ini ringan saja. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu itu mempunyai 40 soal, itu kan beda lagi nanti. Baik, kita masuk ke add-on-nya Form Builder ya. Kita tadi pilih add-on ini, kemudian pilih Form Builder. Jadi setelah kita kita buka Form Builder ini, kita pilih yang Google Doc. Oh iya, sebentar. Saya stop dulu. Ya, terlihat ya Bapak Ibu, di sini di file Google Doc ini, karena saya memilih Google Doc, maka yang muncul adalah file-file yang bentuknya dokumen saja. Seperti itu. Kita pilih yang contoh soal tadi yang telah kita buat, kita select. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, tadi kan ada 2 soal, 2 contoh, kemudian tipenya multiple choice. Seperti itu. Nah, kita geser ke bawah. Apakah jawaban tersebut wajib diisi? Jika iya, kita klik saja required di sini. Jadi wajib, sehingga kita tidak ngeklik satu-satu di sini. Required gitu, nggak usah. Gitu. Sudah, kalau sudah kita ke atas, kita bisa pilih import selected. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ini sudah jadi. Jadi soal-soal yang kita buat di Google Doc tadi, sekarang sudah kita import ke dalam Google Form. Sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Luar biasa sekali ya, Ibu, Bapak, fasilitas yang disediakan. Ini masih satu add-on saja ya, Bu Sarwenda ya? Masih satu add-on saja. Nah, padahal add-on-nya kan banyak sekali ya di form itu. Nanti bisa dicoba, ada beberapa add-on yang lain. Mungkin nanti bisa lebih bermanfaat lagi bagi Bapak Ibu semua. Nah, nanti bisa dicoba. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi atau menanyakan sesuatu, dipersilahkan Bapak Ibu langsung saja dibuka mic-nya, nggak apa-apa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Ibu, saya mau tanya ini, apa namanya? Kalau umpama saya ini mau ngetik, mau katakanlah ketiknya kan sudah LKS-nya katakanlah lembar soalnya itu kan di buku. Umpama dibuat untuk langsung ditulis dengan voice note itu bisa enggak, Bu? Oh, ya. Ya, Bapak. Jadi soal ujiannya ada di buku ya, Pak? Soalnya di buku, maksudnya soal di buku mau dipindah di Google apa namanya tadi? Ya katakanlah
di buku, dipindah di Google Google Form Docs. itu mas saya. Dengan Iya. menggunakan voice note itu bisa enggak? Iya, Katakanlah nggak nulis gitu maksudnya, iya. nggak ngetik. Mm-mm. Tri, Itu ada aplikasinya atau gimana? terima kasih Bapak Fatkur. Kalau Oh ya, sudah Bapak? Ya Campur, sudah itu Bu, aja. ternyata. Karena gini, biasanya kan, mohon maaf, kita kan kurang pengalaman dalam di komputer semacam itu kan biasanya ngetik kita agak Iya, lama, agak- biasanya ada salah-salah kata atau gimana. Kan kalau Agak pakai voice note putus-putus mungkin bisa suaranya. lebih cepat. Ya, makasih Bu ya. Iya Pak, makasih. Intinya tanya tentang itu Bu, apa? Ya, Kalau mau ngetik tanpa nyentuh keyboard, nah intinya di situ intinya. ya. Iya. Bapak Ibu, saya sudah share screen layar saya ya. Jadi jika Bapak Ibu mempunyai soal ujian di Google image to text, gambar ke kalimat, ke kata gitu ya. Jadi kita tidak perlu install aplikasi apa-apa, secara online kita sudah bisa mengubah gambar menjadi teks. Seperti itu. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mengubah suara, maka image ini diganti. Kalau suara bahasa Inggrisnya apa? Voice to text. Nah, ini adalah layanan dari Google juga, Bapak Ibu. Jadi ada voice to text. Kita buka saja. Hai. Ini ada extension-nya. Ketemu lagi. Ada extension. Nanti akan muncul di atas. Tambahkan aplikasi. Ya, di add Bapak Ibu, extension itu aplikasi tambahan. Ya, betul Bapak. Nah, ini ada speech texter. Kita coba ya Bapak Ibu, saya juga belum pernah nyoba. Kita bisa pilih bahasanya. Itu tinggal mengaktifkan mic yang di bawah itu, nanti akan ya ada. Oh ya, ini ya Pak ya. Iya. Kita klik. Selamat pagi. Oh, belum diaktifkan diaktifkan. mic-nya. Iya. Oh ya, mohon maaf. Kita ulangi lagi ya. Oh, ini muncul. Selamat pagi. Oh ya. Ya, bagus Pak. Ya, bagus. Muncul ini. Jadi, kita tidak perlu lagi membuat notulen ya. Dengan ini sudah otomatis. Iya. Seperti itu Bapak Ibu, wah menarik sekali pembelajaran kita pada siang hari ini. Masih ngantuk? Itu juga bisa ditambahkan dengan Google Docs, Ibu Sarwenda. Ya, ini. Ya Pak, iya sambil membuka ya. Iya. Pilih add-on juga ya Pak? Tidak perlu add-on. Jadi apa? Ibu pilih tool. Di situ ada tool. Oh iya. Nah, itu ada tool. Voice typing. Kemudian di situ ada voice typing. Nah, Ya benar. di situ diaktifkan, nanti bahasanya bisa milih, bahasa Jawa juga bisa, Pak.
Tapi sayangnya bahasa Madura belum ada. Oh, bahasa Coba Madura diklik. belum ada ya? Ya itu ada bahasa Inggris kan. Oh iya, betul. Jadi dipilih. Nah, ada bahasa Jawa sudah ada. Oke, bilang saja Klik bahasanya terus. yang kasar ya, artinya yang ngoko. Nih. Aku luwe. Dihidupkan dulu. Diklik. Belum. Nah, Iya. izinkan. Yang di atas Aku itu. luwe. Yang di atas itu, Bu, masih belum Aku luwe. diizinkan. Oh iya, ini Pak sudah muncul, Pak. Iya. Coba lagi ya. Kula nuwun. Oh ya, muncul kula nuwun. Sudah. Ya. Terima kasih Bapak Agus, sangat menarik diskusinya. Jadi untuk penambahan itu pakai Google Docs lebih ringan. Jadi kalau Bapak Ibu mau membacakan teks untuk bisa terketik, ya bisa berada di situ ya. Nanti silahkan dicoba bahasa-bahasa yang ingin dipergunakan. Tapi untuk bahasa daerah, referensi kosakatanya masih sangat sedikit. Oleh karena itu biasanya kalau bahasa Jawa karena bertingkat, nanti harus pakai bahasa Jawa yang ngoko ya. Kalau yang kromo nggak bisa. Kemudian yang paling enak pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi bahasa Indonesia apapun yang Bapak Ibu katakan nanti akan bisa terketik dengan cepat di situ Bapak Ibu. Syaratnya hanya satu, online seperti itu. Pak Agus. Iya, Pak. Agus, iya ini. Ketika kita ada di ini posisi di Google Doc untuk ini tadi bila mana kita untuk add-on tadi saya kurang tadi untuk penggunaan add-on tadi Pak. Jadi add-on itu artinya kalau di Indonesia kan pengaya. Pengaya itu artinya sesuatu yang bisa memperkaya dari fasilitas yang standarnya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat sesuatu yang lebih dengan pengaya tersebut, atau add-on tersebut. Di masing-masing fasilitas ini tentu add-on-nya berbeda, Pak. Add-on untuk Docs itu tentu saja tidak sama dengan add-on untuk form misalkan, seperti itu. Tapi bisa saling terkait, jadi bisa dimanfaatkan secara berantai. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu mau buat sertifikat, kemudian kalau di Word itu ada MailMate, nah nanti juga bisa dibuat serupa dengan itu add-on-nya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu buka add-on yang di Belajar ID apa saja. Coba Bu Sarwindah itu add-on-nya yang sudah ada disediakan apa itu? Add-on-nya di form ya Pak? Enggak, di Docs. Di Docs juga ada add-on yang sudah aktif itu, Pak. Oh, di Docs. Alhamdulillah. Ya. Barakallah. Oh ya. Jadi banyak sekali add-on-nya Bapak Ibu. Ini ada contohnya math type ya. Jadi ada equation, ada formula seperti itu untuk pengajar matematika, fisika, kimia. Nah, bisa juga untuk ini ya, Bapak Ibu, cek plagiarisme. Plagiarisme. Ya, ini yang suka kopas-kopas. Ya, yang mana Pak? Yang mana Pak? Yang mana? Ini Pak. Jadi klik add-on, pilih yang ini plagiarisme check. Iya, itu bisa dimulai. Ini Google Doc ya, Google Doc Pak ya? Ya, betul, ya. Google Doc. Jadi misalkan Bapak nugaskan siswa untuk membuat laporan kegiatannya atau bagaimana, apakah dia nyontoh atau tidak. Nah, bisa dicek di sini, Pak. Meskipun belum terlalu spesifik, tapi sudah cukup untuk membantu kita untuk membedakan mana yang kopas penuh dan mana yang melakukan modifikasi lah, seperti itu. Jadi itu add-on-nya kan juga banyak sekali Pak di Docs itu. Itu ada Turnitin juga itu ya?
Itu kan sama juga untuk plagiarisme. Iya, Turnitin sama. Itu. Iya. Turnitin itu ya? Iya, sama Pak. Cuma ini Turnitinnya yang masih Turnitin apa ya, versi demo ya, artinya bukan Turnitin yang Bapak bayangkan yang lisensinya 1 tahun yang 25 juta itu bukan Pak. Kalau itu seneng jenengan nanti kalau dapat itu. Tapi sudah cukup lah kalau kita sebagai apa ya, hidup di lingkungan pendidik, kalau mengajar, kemudian memanfaatkan ini, saya kira sudah cukup untuk membantu kita. Mohon maaf Pak, mau tanya. Oke, Bu Maria, dipersilahkan Bu. Di tempat saya baru saja saya lihat yang di Google Form ya, itu tidak ada form builder-nya. Itu apa perlu menginstal atau gimana, atau memang otomatis ada? Pakai belajar ID atau? Pakai yang belajar ID, Pak. Belajar ID ya? SMA atau SD, Pak. Oh, SD. Iya. Oke, sebentar, saya tak juga membuka. Iya, saya stop share apa gimana Pak? Enggak usah Bu, enggak usah. Apa? Untuk hanya mengecek saja. Ya, sambil saya menjawab ya Pak. Iya. Bu Maria, Iya. Di Google Form di atas ini ada klik 3 ya Bu ya, ada titik 3. Iya. Diklik, kemudian kita pilih add-on. Ya. Ditunggu sebentar Bu, masih loading. Nah, di sini kita bisa ketikkan, kalau misalnya belum muncul ya, kita ketikkan builder ini, form builder. Kita klik, kita cari, nah di sini. Kalau belum install, ini tidak akan muncul, jadi kita klik ini dulu. Misalnya saya pakai yang ini. Kalau belum terinstall ya, ini maka akan muncul install, seperti itu Ibu. Nanti tinggal klik install saja. Jadi di sini kita ketikkan form builder seperti tadi, terus pilih add-on-nya seperti itu. Oh gitu, terima kasih Bu. Coba nanti saya cobanya. Nah, kalau tidak SD muncul diketikkan saja. Belum ada SD Pak ya? Memang belum. Ya, di domain SD form builder belum diinstal oleh adminnya. Jadi kita tidak bisa ya cari sendiri. Install sendiri berarti ya? Iya Ibu. Kalau yang beberapa yang lain sudah cukup banyak sih. Cuma untuk mencarinya untuk tinggal form builder diketikkan belum. saja. Oh gitu, nggih. Nggih, terima kasih Pak. Oh ya Pak, bisa nggak misalkan rekaman Zoom-nya dikirim ke GCS supaya nanti kita bisa mengingat-ingat lagi? Bisa. Waktunya yang masih malam kemarin ya, kemudian pagi saya masih sama bekerja dengan yang ini supaya nanti kadang Mas lupa gitu tahu-tahu. Supaya nanti bisa merefresh lagi apa yang sudah diajarkan. Seperti itu. Matur nuwun Pak, Bu. Oke, sami-sami siap. Kita akan berupaya untuk segera men-share hasil rekaman dari tiap-tiap sesi pertemuan, Ibu. Ngapunten Bu Ayu. Mau tanya, nggih. Untuk form builder add-on tadi, ini kan kebetulan saya langsung praktekkan. Ini tombol installnya enggak nyala, Bu. Oh iya. Berarti sudah kalau masuk. tidak nyala berarti sudah diinstal. Oh gitu, tapi domainnya apa? tidak ada. Domainnya apa? Saya pakai yang belajar. Enggak, maksudnya guru SD, Oh guru saya SME. SMK. Oh sama Bu, saya juga SMK. Ini Bu, di Google Form ada tanda ini, kalau yang sudah terinstall klik di sini, add-on. Kemudian bisa digeser sampai bawah, dicari form builder. Nah, dicari dulu. Ya, itu ada. Kemudian kalau ada, terkadang itu gini Bu Sarwinda, terkadang ketika digunakan adanya form value, form limiter, buildernya enggak ada, Pak. Coba di refresh, di refresh tanda
melungker itu yang di kiri. Ya. Kalau tidak ada bisa dicari Bu yang pakai cara saya tadi. Tadi dikatakan sudah dicari, nggak ada tulisan installnya. Iya, Bu, tetap nggak ada Pak. Sudah saya refresh juga nggak ada. Ya, kita cari di sini ya Bu ya, di Google Form. Di atasnya Google Form ada titik 3. Iya. Kita pilih, kita klik, kemudian pilih add-on. Ya, sebentar Bapak Ibu masih loading. Di sini kita ketikkan saja form builder. Seperti itu. Di layar ini belum sudah tampak. ada. Coba dicari Bu. Oh, di layar belum tampak ya. Ini baru. Screenshot itu ya, saya Pak. Baru. Iya. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Ini di Google Form ada titik 3 di atas. Kita klik. Kemudian kita pilih add-ons. Kita tunggu. Nah, di sini kita ketikkan form builder seperti itu. Nah, muncul. Kita pilih yang warna kuning ini. Seperti itu, Bapak. Baik, nanti saya coba lagi aja, Bu. Iya, Bu, bisa dicoba. Terima kasih. Kemudian berikutnya dari Bu Ada Kanifah, yang mengangkat tangan? Tadi. Bu siapa? Bu Nur atau Bu Kanifah tadi? Sampun, ya, Pak, saya sampun. Dipersilahkan Bu Kanifah. Tinggal membuka mic-nya. Nah, ini Bu Kanifah, silahkan. Oh, selain mengangkat tangan juga mengirimkan jempol, Pak. Ya, Bapak Ibu, mungkin saya akan melanjutkan materi selanjutnya ya Pak tentang ini timer di Google Form. Iya Bu, nanti berguna sekali kalau Bapak Ibu guru ini ujiannya pas daring kemudian diberi waktu bersamaan. Nah, ini banyak yang belum bisa ini. Ya, sekaligus materi terakhir pada siang hari ini Bapak Ibu karena kan kurang 30 menit ya. Ya, baik Bapak Ibu. Kalau tadi malam kita sudah belajar tentang add-on-nya Google Form yaitu form limiter. Ini kalau misalnya seperti ini kan tidak muncul waktunya atau pengaturannya, maka kita bisa reload, bisa kita refresh lagi. Kita tunggu sejenak. Kita klik add-on, kemudian kita pilih form limiter. Ini mengulang pelajaran kita tadi malam ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah mengantuk, sudah tidur. Jadi form limiter ini merupakan add-on-nya Google Form, di mana kita bisa mengatur waktu. Kapan form ini akan tertutup secara otomatis berdasarkan tanggal ataupun berdasarkan jumlah respon. Contohnya, kita klik date and time, ini adalah batas waktu pengisian formulir. Kita bisa menentukan tanggalnya, misalnya 31 Agustus, jamnya 11 PM. Seperti itu. Selanjutnya kita set. Nah, ini adalah email yang kita kirimkan saat orang lain itu mengklik link kita atau akan mengisi link kita, maka akan muncul pemberitahuan dari kita seperti ini. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jika sudah sesuai, klik save and enable. Jangan lupa ini klik save-nya. Jadi kalau kita atur tetapi kita lupa tidak save ya, tidak bisa Bapak Ibu. Selanjutnya, berdasarkan respon, number of respon, misalnya pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Jika yang terdaftar itu sudah ada 250, maka
form ini akan tertutup secara otomatis. Di sini Bapak Ibu bisa memasukkan angka. Kalau sudah, klik Save and Enable. Itu adalah form limiter. Kemudian tadi kita sudah belajar tentang form builder, yaitu bagaimana cara mengimpor soal dari Google Doc ke dalam Google Form. Jika form builder ini belum muncul, Bapak Ibu bisa mengkliknya di ini. Ada 3 titik di kanan, kemudian pilih add-on, dan cari add-ons yang kita perlukan. Ketikkan saja di sini apa yang kita cari, seperti itu. Nah, kita bisa mengetikkan di sini sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Pada materi kita yang terakhir di siang hari ini, kita akan belajar tentang ini Bapak Ibu, timer dan proctor. Jadi jika Bapak Ibu memberikan soal latihan ataupun uji kompetensi, maka ada waktunya seperti itu. Nah, ini set timernya belum keluar. Kalau belum keluar ini minta di refresh lagi. Sambil kita tunggu. Ini kan ala-ala komputer ya, ala-ala tes CAT yang di sekolah gitu, tetapi kita hanya menggunakan Google Form. Ini kita pilih add-on, kemudian kita pilih yang timer plus proctor ini. Nah, di sini sudah ada setting. Kita klik setting, ini continue. Kita diminta untuk sign in, ini ya, pilihan akun kita. Kita klik allow saja. Sudah. Kita klik lagi. Sudah selesai menginstal add-on-nya sehingga muncul settingnya seperti itu. Nah, karena kita akan menggunakan timer, maka yang kita gunakan adalah enable timer seperti itu. Di sini ada yang namanya main, ada timer, ada proctor. Ini kalau main kan seperti beranda halaman muka itu. Ini bisa kita pilih timer. Jadi durasinya itu dalam menit ya Bapak Ibu. Kalau 1 jam itu kan 60 menit. Kemudian kita bisa mengatur kapan tanggal ujian itu dimulai. Jadi ujiannya bisa dijadwalkan. Misalnya kita akan menjadwalkannya tanggal 27. Pukul berapa? Kita klik waktunya. Misalnya pukul 8.00. Terus berakhirnya pada hari itu juga pukul 12 misalnya ya. Jadi ujian ini akan dibuka pada tanggal 27 dari pukul 8 sampai pukul 12. Durasinya 60 menit seperti itu. Ini kita update setting gitu ya. Setting successfully update. Nah, dalam pembelajaran online ini Bapak Ibu, yang biasanya sering menjadi kendala apa? Ada kendala yang pertama adalah kendala jaringan. Jadi di saat peserta itu mengerjakan ujian, di tengah-tengah tiba-tiba jaringannya hilang ataupun tiba-tiba listriknya mati begitu. Listriknya padam sehingga perangkat elektronik yang dipakai juga padam. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan max number of attempts, ini berapa kali siswa dapat menjawab soal ujian yang kita berikan seperti itu. Misalnya Bapak Ibu memberikan kesempatan 2 kali begitu ya, kita klik saja 2. Jadi kalau siswa itu pada saat pengerjaan pertama itu tidak bisa menyelesaikan sampai selesai ataupun ada gangguan-gangguan, siswa tersebut bisa
mengerjakan lagi. Jadi ada kesempatan 1 kali lagi seperti itu. Selanjutnya kita bisa pilih choose classroom. Nah, ini adalah classroom dari akun Google kita. Karena ini saya pakai akun belajar saya, maka ada di ini. Kita bisa langsung memilih kelas mana yang kita gunakan. Atau jika Bapak Ibu tidak menggunakan kelasnya, Bapak Ibu bisa menggunakan ini, tes link ini. Tes link ini. Kita bisa copy link ya. Bisa copy link, kemudian mempraktekannya ada di sini. Oke, bukan. Kontrol. Kita buka auto proctor ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai Google Classroom, Bapak Ibu bisa langsung menghubungkannya dengan kelas yang Bapak Ibu ajarkan di Classroom. Kalau belum, Bapak Ibu tinggal salin link saja dan bisa memberikannya kepada peserta. Ini saya coba salin link, kemudian membukanya di browser ya. Ini kita sign in saja, jadi harus sign in with Google. Kita diminta pakai akun saya yang Gmail aja coba. Oke, nah sekarang muncul Bapak Ibu. Ini dia di atasnya. Di atas sudah muncul waktu. Jadi waktunya ini hitung mundur ya Bapak Ibu. Karena saya tadi memberikan waktu 60 menit, maka di sini waktu akan terus berjalan. Ini adalah Google Form yang saya buat tadi. Ini contoh saja Bapak Ibu. Setelah peserta selesai melakukan uji kompetensi ini, jangan lupa ini Bapak Ibu klik after submitting test. Jadi di sini kalau sudah submit kuisnya yang di Google Form, peserta jangan lupa ini klik after submitting. Seperti itu. Misalnya di tengah-tengah tiba-tiba jaringannya mati gitu ya. Saya reload. Nah, ini masih bisa. Karena saya tadi memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengerjakan selama 2 kali. Terus di tengah-tengah lagi ada gangguan ataupun siswanya iseng gitu ya, saya reload lagi. Sudah tidak bisa karena saya hanya memberikan 2 kali kesempatan. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang add-on dari Google Form ini. Yang tadi malam form limiter, kemudian form builder, dan materi penutup kita timer dan proctor. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Dipersilahkan langsung dibuka mic-nya Bapak Ibu. Apa yang ingin disampaikan? Jadi belajar bersama. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo Pak Agus. Sebentar Pak Fatul dulu. Monggo Pak Fatul. Bapak, ini kan contohnya tadi yang saya lihat itu adalah multiple choice di situ. Kalau saya lihat tadi di situ di contoh Google Form-nya. Bapak, kalau saya menggunakan jawab singkat, yang pengalaman saya di SD kelas 5 di situ. Saya gini, biasanya contoh jawabannya adalah DKI Jakarta. Biasanya anak-anak itu menggunakan karakter berbeda. Itu juga jawabannya salah. Itu bagaimana cara menyikapinya? Karena saya juga kemarin itu ada, mohon maaf wali murid, Pak jawabannya itu saya betul. Kenapa kok di situ saya nggak dapat nilai? Itu bagaimana solusinya Bapak? Terima kasih. Ya. Ada lagi Pak? Sebentar Bu, ada lagi dari Pak siapa tadi? Ya Pak Agus saya. Pak Radi, nggih, monggo. Ya Pak Agus, apakah termasuk di dalam yang kita pelajari saat ini? Kemarin kan kita waktu jenengan menyampaikan materi, itu langsung jawaban saya
itu langsung nge-link ke email saya. Itu pakai ini juga. Tadi malam Ya, ketika nanti latihan. Ya, di pengaturan, Pak. Nanti ditunjukkan pusat pindah itu. Oh, siap. Oke. Ya. Langsung nge-link ke Siap email itu sekalian langsung nanti. jawabannya. Iya. Oke. Oke, makasih, Pak. Bapak Ibu ada lagi? Satu lagi biar nanti pindah jawabnya sekalian. Pak Basuki mungkin dari Pacitan ini. Enggak ada? Kalau enggak ada biar dijawab dulu. Jadi ada yang menanya. Oh iya ya, silahkan Pak. Mohon maaf karena pengalaman yang berjalan dari dua pertemuan dari Pak Agus maupun Bu Sarwindah seperti yang dikatakan teman-teman yang lain, saya harapkan recordnya untuk dibagikan ke kami semua agar nanti kita bisa betul-betul untuk menguasai dari proses yang kita kondisikan untuk pertemuan malam dan yang sore ini. Terima kasih Bapak Agus. Siap Pak, siap. Sementara 3 dulu. Jadi pertama tadi gini Bu Indah, itu permasalahannya adalah pada memasukkan tadi ya, ada yang memasukkan jawab singkat. Ya, jawab singkat mungkin ada pertanyaan ibu kota Provinsi Jawa Timur, jawabannya Surabaya. Ada yang nulis Surabaya S-nya besar, ada yang S-nya kecil, artinya kecil semua, ada yang hurufnya besar semua. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Seperti itu, mungkin bisa dijawab lebih dulu. Ini yang paling simpel. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi jawaban singkat ini sensitif ya Pak ya terhadap besar kecilnya huruf gitu. Jadi nggak cuma wanita saja yang sensitif, ternyata jawaban singkat ini juga sensitif Bapak. Nah, ya, jadi ini contohnya ya Pak, sapi makan apa? Kita pilih di sini jawaban singkat. Jawaban singkatnya di sini kita bisa pilih yang teks, kemudian mengandung rumput. Coba ya, Bapak ini misalnya saya huruf besar semua gitu. Misal, kemudian kita di sini preview. Sapi makan apa? Di sini saya menjawabnya rumput. Bisa nggak? Nah, nggak bisa karena saya tadi pakainya huruf besar. Kalau saya menulis rumput yang huruf kecil semua ataupun rumput yang kecil ini nggak bisa juga, padahal sama-sama rumput. Kalau saya itu di sini memberikan pilihan jawaban, Pak. Jadi pakai yang garis lurus tadi loh. Mungkin Bapak Ibu kalau pakai ada rumput kalau mempunyai besar, rumput kecil gitu ya. Ada rumput besar, rumput kecil. Rumput yang R-nya aja yang besar. Seperti itu, Bapak. Kalau mungkin Bapak Ibu yang lain punya cara yang lebih cepat, coba kita preview dulu ya. Dipersilakan, karena kita kan sharing ya. Sapi makan apa? Rumput. Kita submit. Mohon maaf. Ini pilihannya bukan teks, tetapi regular expression di sini. Nah, di regular expression, contents-nya rumput, kemudian rumput yang macam-macam ini. Keluar. Kita coba preview dulu. Coba ya. Rumput kecil. Nah, bisa. Jadi untuk yang jawaban singkat atau short answer, di bawahnya ada pilihan ini Bapak Ibu, response validation. Response validation ini diklik, ini ya, tanda titik 3, response validation. Di sini Bapak Ibu pilih yang paling bawah ini, regular expression contains. Nah, pattern itu bahasa Indonesianya pola.
apa pola ya Pola, ya 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 seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan hurufnya. Jadi harus ada alternatif jawaban, siswanya pakai huruf besar atau huruf kecil begitu. Kalau saya Mbak punya pengalaman begini. Jadi di apa itu di petunjuk soalnya itu saya berikan bahwa anak-anak nanti kalian jawabnya harus pakai huruf besar semuanya gitu ya. Jadi mereka otomatis jawabnya pakai huruf besar semua. Jadi nggak mungkin akan salah gitu loh. Iya betul. Jadi akhirnya akhirnya mereka nggak mungkin akan pakai huruf kecil, pakai huruf besar semua, dan kalau memang jawabannya mereka betul ya otomatis betul begitu. Iya, iya betul. Terima kasih Bu Rois atas sharingnya. Jadi untuk menambahkan deskripsi sesuai dengan saran Bu Rois bisa saja. Caranya dengan kita klik titik 3 di bawah ini, kemudian description. Contoh jawaban. Misalnya ya, contoh jawaban keju. Pakai huruf kapital semua. Seperti itu. Jadi bisa diketikkan deskripsi seperti itu. Biar lengkap caranya Bu Rois, saya gabungkan dengan cara saya. Seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Rois. Iya, sama-sama Mbak. Kemudian tadi yang kedua, ada yang bertanya Bu, bagaimana agar jawaban yang sudah disampaikan ini otomatis terbalas ke email kita. Jadi kita betul-betul yakin telah mengikuti ujian itu atau telah mengisi formulir itu. Tadi pertanyaan yang kedua seperti itu. Nah, kira-kira caranya bagaimana? Seperti itu. Ya. Caranya Bapak Ibu, kita klik ini. Ini kalau yang untuk email ya. Ini link yang kita masuk ke pengaturan ya Pak Agus ya. Iya, betul. Nah, ini bisa kita klik collect emails. Ini ya jangan dicentang ya yang bawah ini Bapak Ibu. Kalau yang restrict ini terbatas hanya untuk akun belajar, jangan dicentang. Nanti kalau yang punya Gmail jadi nggak bisa mengerjakan. Kalau quiz kita pilih yang one response. Kalau untuk mengumpulkan email, kita bisa centang collect emails. Kalau yang respon receive ini perlu dicentang apa enggak Pak Agus? Itu bisa dicentang Bu, coba dicentang. Nah, kalau yang atas itu jika si pengisi data itu memang meminta kopiannya, minta kopi datanya. Kalau yang bawah itu selalu, jadi siapapun yang ngisi nanti di emailnya akan terkirim responnya. Jadi jika peserta itu meminta salinan begitu ya Pak ya? Iya, betul. Salinan atas respon yang telah dia isi, maka Bapak Ibu bisa mencentang collect emails ini. Jadi dari setting, kita klik setting, kita pilih general, kita centang collect emails, kemudian ini respon receive. Kalau yang atas ini jika peserta ingin hasil responnya, kalau yang bawah always itu selalu. Jadi setiap peserta itu pasti mendapatkan kopi dari responnya. Kalau yang atas kan hanya jika peserta meminta saja. Kalau yang bawah selalu. Seperti itu Bapak. Iya. Oh iya Mbak, boleh bertanya Mbak. Tadi pada sesi memindah soal dari dokumen ke Google Formulir tadi kan terputus saya. Jadi belum tahu apakah itu nanti di rekamannya ada ya Mbak ya? Oh, ada Ibu. Oh iya, terima kasih kalau gitu nanti saya tak lihat di rekamannya aja. Oke, monggo dilanjut. Ya, Bu. Oke, mungkin juga bisa ditunjukkan yang kolom kuisnya Bu Sarwenda. Jadi yang di setting tadi kan ada presentasi yang itu setting tadi. Oh, ini yang setting tadi, Pak? Iya, yang timer. Setting tadi. Bukan yang settingnya form, yang barusan ditutup. Iya, ini ya. Yang ada ini, kementeriannya tadi. Iya, ini restricted ini. Ini, Pak, si summary chart.
Ya nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat di situ ada opsi-opsi yang lain juga, nggih. Nah, kemudian bisa mengetahui kalau mungkin terdiri atas beberapa halaman kan bisa dilihat nggih, di presentasinya nanti di setting presentasi. Ya, di sectionnya. Nggih. Nah, ayo Bapak Ibu manfaatkan waktu, kita masih ada 8 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh iya, pernahkah Bapak Ibu saat mengisi Google Form itu di atasnya ada gambar? Itu caranya kita bisa klik ini, customize theme. Jadi wah saya nggak suka warna ungu. Ini tentu Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya? Ya, sudah, belum Mbak. semua, Bu. Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah kalau sudah tahu semua. Kita bisa memilih warna. Iya, Bu, ada yang bertanya ya, Bu Angki. Oke, bagaimana caranya kalau misalnya kita membuat Google Form, kemudian nanti dilingkan kepada untuk PDF format pendaftaran gitu, Bu. Jadi setelah siswa misalnya melakukan pendaftaran, kemudian nanti keluarnya itu siswa akan dikirimi PDF bukti pendaftaran gitu, dalam bentuk PDF. Ya pakai add-on Bu Sarwinda itu ya. Oh, iya. Ya Bapak Agus, kalau selama ini saya penggunaannya masih sebatas jika setelah mendaftar, siswa saya arahkan masuk ke grup WA seperti itu. Kalau untuk yang PDF-nya belum pernah mencoba saya Bapak Ibu. Ini saya praktekkan yang langsung masuk ke grup WA ya. Oke, nah, boleh, Bu. Di sini di Google Form kita klik send. Oke, mohon maaf di bagian ini, bagian setting. Setting, kemudian kita pilih presentation. Di presentation ini kita bisa confirmation message-nya. Misalnya terima kasih sudah mendaftar. Silakan bergabung ke dalam grup WA. Nah, kita bisa kasih link grup WA-nya seperti itu, Ibu. Silakan Bapak Agus mungkin ingin menambahkan. Jadi kalau Bapak Ibu cari nanti di Google ya, di searching nanti silahkan Bapak Ibu cari add-on yang untuk ini membuat sertifikat online. Nah, cuma nanti diwujudkan tidak dalam bentuk sertifikat tentunya, tapi dalam bentuk bukti pendaftaran siswa baru tadi. Nah, itu salah satu alternatif bagaimana bisa langsung mendapatkan bukti tercetak atau bukti pendaftarannya. Nah, coba nanti add-on-nya dicari. Saya pernah mengaktifkan itu. Kalau pakai AutoCAD itu, Pak? Bisa pakai AutoCAD itu juga bisa. Cuma di Belajar ID apakah itu sudah masuk apa belum ya Bu ya? Ya, perlu diperdalam lagi itu Pak ilmunya. Ya, enggak, maksudnya di add-on standarnya itu sudah masuk apa belum? Add-on-nya Google Form ya Pak ya? Ya, add-on-nya Google Form. Yang AutoCAD? Iya. Belum ya kelihatan. Coba kita cari saja. Kalau dicari pastinya ketemu. Maksudnya sudah terinput langsung. Kalau beberapa kan sudah langsung sama admin kan diaktifkan. Iya betul. Oke, matur nuwun Bu Ayu, Pak Agus. Iya. Oke. Jadi ada beberapa cara. Salah satu. Jadi kalau kita ketikkan AutoCAD di add-on-nya ini Pak, yang muncul ini Doc Appender sama yang Porten Data Match. Oh, berarti ditolak Bu, AutoCAD oleh Belajar ID. Jadi pakai Gmail biasa itu. Bisa.
Kalau seperti itu nanti bisa mungkin tapi tidak saat ini ya, karena pelajaran mempelajari itu cukup dalam. Nanti ada yang namanya ini Ibu Sarwenda, ada namanya data studio ya. Data studio itu semacam coba saya seperti saat pengumuman Google Trainer kemarin ya Pak ya, pakai data studio. Ya, seperti itu. Data studio nanti bisa dikoneksikan sehingga bisa cetak printout dari daftar nama yang diinginkan di situ. Itu bisa seperti itu. Nah, cuma mungkin di saat ini kita kalau belajar seperti itu masih perlu mendasari dulu ya. Jadi yang jelas kurang 3 hari ini. Kalau saya Bapak Ibu, untuk belajar itu saya memulai dari hal yang sederhana dulu. Jadi dari hal yang sederhana itu saya lakukan setiap hari. Kalau saya sudah bisa, baru saya beranjak ke hal yang lainnya. Gitu. Jadi yang dasar-dasar dulu saja kita kuasai. Untuk tingkat lanjutnya kita bisa mencari guru ataupun mengikuti pelatihan lain seperti itu. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Waktunya masih 2 menit. Ya. Mungkin sambil mengingatkan ya Bapak Ibu sekalian, presensinya ada di Google Classroom. Tadi sudah dibuatkan oleh Bu Sarwenda ya, tadi presensinya. Pertemuan 2. Iya. Sudah ada di Google Classroom. Silahkan nanti dibuka Google Classroom-nya dan tinggal klik ya saja. Seperti itu tadi kayaknya. Ya. Untuk latihan soalnya sudah bisa dikerjakan, Pak ya? Iya, itu semuanya kalau latihan boleh, Bu. Boleh dikerjakan sewaktu-waktu. Diulangi juga nggak apa-apa. Itu tidak diambil nilainya, cuma jangan lupa itu tandai sudah selesai. Ya, tandai sudah selesai atau serahkan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sudah tidak ada yang bertanya, Ibu. Mungkin ada closing statement-nya. Oke. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya yang luar biasa dalam mengikuti pelatihan ini. Saya selaku pendamping Bapak Ibu dalam pelatihan ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Karena Bapak Ibu tidak lelah untuk belajar dan masih semangat mengikuti pelatihan ini. Saya mohon maaf jika yang saya sampaikan kurang maksimal, jika ada kesalahan yang tidak sengaja dalam bertutur kata ataupun dalam perbuatan saya selama mengikuti pelatihan ini. Akhir kata, terima kasih. Amin. Sampai jumpa besok di hari ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu, Pak Gus.